Kalau untuk pengalaman pastinya Mas Noval nih lebih berpengalaman sepertinya. Sama kita di perkuliahan. Sama ya. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu kembali bersama saya Ahmad Naufal di Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses masuk di Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Di sini kita sudah bersama narasumber yang sangat fantastis ini. Jadi ini adalah alumni fresh graduate dari D4 Promosi Kesehatan atau Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, baru saja lulus dan diwisuda di bulan ini, di bulan kemarin. Nah, ini bersama saya sudah hadir Mbak Oka. Gimana Mbak Oka kabarnya? Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah baik. Kesibukannya sekarang ini bagaimana Mbak Oka? Kalau kesibukannya minggu-minggu ini sama bulan ini lah ya, itu lagi sedang ada kegiatan sih di Dinas Kesehatan Banyuwangi. Oh, Dinas Kesehatan Banyuwangi. Jadi kalau nggak salah ini Mbak Oka sudah di Dinas Kesehatan Banyuwangi bahkan sebelum wisuda ya Mbak Oka ya? Ya, Oh iya. eh Mungkin sebelum kita membahas ke sana Mbak Oka, jadi mungkin kita bisa bercerita tentang bagaimana proses awal masuknya di D4 Promkes atau Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Kenapa kok milih Sarjana Terapan Promosi Kesehatan itu dari mana? Kalau eh, menurut Mbak Oka bagaimana? Kenapa kok memilih Sarjana Terapan Promosi Kesehatan di Poltekkes Malang? Karena kan di Indonesia ini ada beberapa Poltekkes yang sudah membuka, tapi kenapa kok di Poltekkes Malang? Poltekkes Malang ya. Oke. Ini agak panjang dan Oh rumit, iya, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, kita di sini ngobrol santai aja karena ini untuk Oke. sharing kepada adik-adik nanti atau mungkin untuk calon mahasiswa D4 Promosi Kesehatan di tahun depan. Oke. Jadi kalau awalnya itu pertama nggak pernah nyangka sih sebenarnya mau jadi mahasiswa Promkes Promosi Kesehatan itu nggak pernah nyangka bakal sejauh ini dan bakal udah lulus bahkan. Oh, Dan waktu SMA kan biasanya banyak yang ke SMA tuh, ya, ya kan? promosi Ya, dari promosi. beberapa kampus, ya, Dari betul. beberapa kampus. Nah, kebetulan dari Promkes angkatan pertama Oh, kan ada yang dari Banyuwangi. ya. Nah, waktu itu promosi lah di SMA aku di Banyuwangi. Mbaknya itu promosi, oh ternyata Promkes seperti ini. Nah gitu, setelah ada pandangan dari mbaknya ini, oh ternyata sepertinya enak nih Promkes. Berarti sama Mbak Galuh ya? Iya, Itu Mbak satu Galuh. SMA atau Iya, SMA? satu Oh, SMA. satu SMA. Jadi informasinya dari alumni ya? Ya, informasinya Oh, dari dari alumni. mahasiswa Promkes yang promosi. Nah, sekarang kan Mbak Galuh sudah menjadi alumni. Kalau nggak salah sudah bekerja di rumah sakit di Banyuwangi atau di Kalau setahu saya di Jember. Oh, di Jember. Oh iya ya. Jadi memilih D4 Promkes itu sebenarnya sudah tahu apa enggak Promkes itu nanti kuliahnya bagaimana? Wah, sama sekali belum Oh, tahu. belum tahu. Jadi sahabat sehat Polkesma ini Mbak Oka memilih D4 Promkes ini belum tahu karena kita tahu D4 Promkes ini masih dua angkatan yang sudah lulus. Jadi untuk perkuliahan atau yang lainnya itu mungkin belum familiar, tapi Iya. sudah berani mengambil D4 Promkes. Itu berani mengambil D4 Promkes itu alasannya bagaimana? Atau ada motivasi dari apa gitu? Kalau alasan yang pertama itu pastinya motivasi dari Mbak Galuhnya sendiri ya. Oh, Motivasi yang terus promosi tentang Oh iya. ayo Dek join ke Sudah awal promosinya Polkesma. gencar sekali. Walaupun bukan di promosi kesehatan tapi di promosi untuk mencari mahasiswa juga. Iya, terus habis itu karena aku kulik-kulik nih Oh iya. tentang di webnya Polkesma gitu kan, tentang Promkes seperti apa. Oh, ternyata baru satu angkatan gitu kan. Terus aku mikir gini, ya udah deh coba dulu aja.
Nah, coba dulu aja. Kebetulan waktu itu aku lewat jalur bidik misi. Jadi yang pertama karena motivasinya Mbak Ya. Galuh, terus yang kedua bidik misinya. Aku ngejar bidik misi Oh iya, gitu. jadi kalau nggak salah di angkatan Mbak Oka ini terakhir bidik misi ya, kalau ada ya. Oh iya. Betul. Jadi informasi prokes dari alumni, terus masuknya dari bidik misi, alhamdulillah masuk. Masuk. Nah, mungkin pengalamannya masuk bidik misi itu prosesnya bagaimana kalau dulu? Testimoninya nih dari bidik misi ini bagaimana? Wah, kalau anak bidik misi lumayan ribet ya. Karena kan harus ada berkas ini dan itu. Oh iya, berkasnya banyak ya. Iya, lumayan. Iya, untuk persyaratan kelengkapannya. Ya, persyaratan pemberkasan yang pertama itu ya syarat pemberkasan, terus habis itu setelah itu ada tes Oh, kan iya, ya, iya, tes tes. kesehatan gitu-gitu kan. Nah, alhamdulillahnya lolos. Jadi kalau saya dulu itu masuknya di jalur tes tulis. Oh ya. Awalnya saya masuk PMDB. PMDB itu sudah pemberkasan, cuma pada saat itu saya nggak ngambil D4 Promkes. Oh, Nah, ini sedikit cerita, jadi tidak cerita dari Mbak Oka saja, tapi saya juga alumni promosi kesehatan. Jadi kalau dulu itu karena saudara itu banyak yang nakes, banyak yang perawat Oh, atau bidan dan oke. lain-lain itu disarankannya memang ke arah ke arah yang prodi baru. hmm. Jadi sebenarnya saya itu sudah masuk di D4 keperawatan Mbak Oka. Gara-gara apa SMA saya atau teman saya itu ganti nama dan di akreditasinya itu belum berubah. Nah, masuk sini nggak bisa di-approve. Jadi pas biasanya kan kalau pemberkasan itu sudah oke kan ya, Iya. tinggal nanti Tinggal nanti tes-tes selanjutnya kesehatan. kan. Tapi gara-gara akreditasinya itu tidak sama. Nah, tapi dari itu ada hikmahnya. Jadi hikmahnya adalah saya bisa masuk di D4 promosi kesehatan bertemu Mbak Oka gitu. Ya, aku juga punya cerita nih. Waktu itu kan kita ada pilihan 2 prodi ya kalau nggak salah. Oh iya, tes Ah. tulis itu ada 2 Iya prodi. kan? Aku juga Oh, pertama itu kayak bingung gitu loh antara kan prodi baru ada Askes, Iya. asuransi kesehatan Iya, kan, betul. sama Promkes iya. nih. Basicnya aku kan SMA-nya IPA. Oh iya, betul. Dan aku anaknya seneng hitung-hitungan Oh, pertamanya iya. kan. Ya udah aku pusing di situ. Ini antara milih Askes atau Promkes ya gitu kan. Terus habis itu mungkin sama Mbak Galuh terus dimotivasi gitu. Oh, ya udah deh Promkes aja gitu. Udah pokoknya udah maju terus, jalan terus Promkes, oke, siap. Meskipun nggak ada basic sama sekali ya, maksudnya Ya, kan ya. Promkes beneran yang kayak New baru. nggak Newbie. ada. Iya, newbie. Lulusannya pun belum ada pada saat iya, itu. iya benar-benar. Kalau saya dulu pokoknya ngambil prodi baru yang D4. Oh, Ya, ha-ha. soalnya kan dapat informasi kalau nantinya D3 akan semakin ke sini akan diganti D4 semua. D4 semua. Sekalian aja ngambil D4 kayak gitu kalau saya. Nah, karena ini kita di perkuliahan ini Mbak Wak, kita membahas tentang perkuliahan. Kita kan ada 2 sisi offline sama online. Online. Ya. Kita sudah merasakan semua. Nah, kalau ceritanya Mbak Oka tentang offline dulu perkuliahan, jadi kayak ikut organisasi apa, perkuliahannya bagaimana, itu bagaimana pengalamannya Mbak Oka? Kalau untuk pengalaman pastinya Mas Noval nih lebih berpengalaman sepertinya. Sama kita di perkuliahan Sama sama ya? organisasinya, tapi untuk Mbak Oka bagaimana? Kalau Iya. untuk aku sendiri waktu tahun angkatan pertama Iya. aku udah ikut HMP, Oh. Himpunan Mahasiswa Prodi. Nah, waktu itu jadi salah satu anggota divisi Kominfo. Kalau untuk tahun selanjutnya alhamdulillahnya jadi ketua. Oh, alhamdulillah. Jadi Mbak Oka ini for your information ya, dulunya ketua himpunan promosi kesehatan yang ketiga ya. Ketiga. Karena yang awal itu Mas Banda, lalu yang kedua itu ada Mbak Mbak Aulia. Nah, ini yang ketiga walaupun angkatan kedua, tapi yang ketiga. Ketiga. Nah, kalau pengalamannya kuliah offline itu bagaimana? Dengan online yang mungkin ini pendengarnya kan masih kuliah hybrid, ada online, ada offline. Iya, iya. Nah, kebanyakan teman-teman mahasiswa itu
banyak mengeluh, oh kok enakan offline, tapi pas online kok enakan online, tapi disuruh offline kok males kayak gitu. Karena kita masih hybrid. Jadi kalau pengalaman offline-nya itu bagaimana, Mbak? Kalau pengalaman offline jujur lebih seru. Oh, lebih seru ya? Lebih seru, terus apa ya? Kayak mungkin lebih memperbanyak kenangan lah istilahnya. Banyak yang Ya, diceritakan banyak akhirnya cerita, gitu. banyak pengalaman Banyak juga. pengalaman juga Ya. gitu kan. Kalau waktu offline itu enak banget sih daripada online. Kalau online kan kita terbatas Ya, ketemunya terbatas sama itu. teman-teman, apalagi teman-teman yang di luar Ya. kita kan gitu. Kayak ya udah selingkupnya aja. Nah, kalau offline kita masih bisa berkegiatan di kampus gitu kan, sampai sore kita juga ada kegiatan, entah itu nanti ada rapat atau misalnya ketemu dosen Ya. gitu kan. Jadi vibes-nya online sama offline ini beda banget ya. Sangat Kalau Mbak berbeda. Oka itu suka offline karena Suka. kita bisa berinteraksi dengan teman. Jadi mengerjakan tugas bisa bareng-bareng, Bareng-bareng. bisa di gazebo atau di tempat-tempat yang strategis di lingkungan Polkesma. Iya, betul. Seperti itu ya. Dan lebih seru banget sih kalau misalnya kegiatan kampus secara offline itu. Kan Iya, banyak sama seperti halnya kita praktek. Jadi kalau saat offline praktek itu kan lebih leluasa. Kalau sekarang itu prakteknya masih dibatasi karena masih statusnya pandemi. Iya. Karena di berbagai negara pun itu sekarang COVID-nya sudah meningkat lagi. Seperti di Eropa itu yang di negara yang dingin, itu sekarang COVID-nya meningkat. Dan kemarin saya baca berita itu kalau nggak salah di Cina lockdown lagi. Iya. Nah, seperti itu karena mungkin untuk sahabat sehat Polkesma ini memang untuk pengalaman kuliah itu lebih enak di offline ya. Karena kita bisa berinteraksi dengan teman, bisa bertemu dengan teman, bahkan yang online pun ini kan belum pernah bertemu dengan teman. Jadi Iya. teman sekelasnya aja nggak kenal. Nah, itu bagaimana itu Pak Oka ya. Nah, baru ini ya ketemu berarti. iya baru ini hybrid ini ketemu dan itu aja ya sebatas Masih awkward gitu gak sih jadinya? iya. Jadi mereka itu kupu-kupu kuliah pulang. Jadi kalau iya. kita kan dulu walaupun nggak ada kegiatan kita ya nongkrong di gazebo. Sekarang Iya. itu sudah fenomena seperti itu sudah tidak terlihat lagi. Mungkin yang di gazebo itu orang lama, stok lama, orang baru. Maksudnya ada yang nurse, itu kan orang lama, stok Iya. baru. Nah seperti itu. Kalau kita sekarang Mbak Oka ini sudah lulus ya Mbak Oka ya? Ya, Ini alhamdulillah udah Sudah lulus. lulus, sudah nilainya cum laude kalau nggak salah Mbak Oka ini 5 besar atau 10 besar Mbak Oka? Apa 3 besar? Alhamdulillahnya 3. Oh 3 besar. Jadi kemarin sempat maju pada saat yudisium ya Mbak Ya, Oka? alhamdulillah. 3 besar. IP-nya berapa? IPK-nya nggak? Wah, di-spill di sini. Oh spill aja. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar Ini jadi buat penyemangat ya. motivasi teman-teman kalau kita bisa meraih IPK tinggi di Promkes dengan kesibukan sebagai ketua HMP. Nah, walaupun kita berorganisasi tapi tetap kita tidak boleh meninggalkan akademik yang tujuan utama kita itu di situ. Iya. Kalau IPK ya sekitaran 3 lah. Sama. 3,8. Ya segitu. 3,8 itu cukup fantastis sekali ya Mbak Oka ya. Iya, kayak istimewa banget. Soalnya waktu aku jadi ketua itu, aku juga ngerasain ketuanya offline, Iya. juga ngerasain ketuanya online gitu loh. Transisi ya? Iya. Oh, iya. Jadi kayak bagaimana menggerakkan pada saat offline dan online itu susahnya minta ampun ya. untuk yang Susah, di apalagi online. harus kan kita udah rencanakan kegiatan nih. Iya. Rencanakan kegiatan secara online, misalnya seperti seminar gitu kan, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu offline gitu loh. Tapi karena adanya pandemi dan itu dadak sekali lah ya Iya. istilahnya, banyak sekali perubahan yang harus disesuaikan dengan masa-masa pandemi, itu buat pusing sih pertama. Tapi ya alhamdulillah karena kinerjanya anak-anak HMP-nya juga bagus, iya. dan kita juga jurusan itu sama RMIK, sama ASKE, sama TBD ya waktu Saling itu. support ya? Wah, saling support banget. Apalagi empat-empatnya kan perempuan nih. Iya, oh, tempatnya perempuan ketuanya. Iya, ketuanya perempuan semua. Jadi saling klop lah. Oh iya, mungkin ini kalau yang menonton calon mahasiswa, jadi
di Poltekkes Malang ini mayoritas perempuan. Mayoritas Kalau melihat, perempuan. laki-laki yang berkeliaran itu sudah bagus sekali. Kalau ada laki-laki yang berjalan itu sudah bagus sekali karena di sini mayoritas perempuan. Iya. Benar. Kalau tadi kan Mbak Oka itu masuknya di jalur bidik misi. Iya. Nah, mungkin pengalamannya, manfaatnya bidik misi itu sama tanggungannya itu bagaimana? Maksudnya jadi mahasiswa bidik misi itu harus ngapain aja sama Oke. nanti benefitnya itu apa saja? Kalau untuk manfaatnya, yang pertama pastinya Ya. membantu, Ya. membantu ekonomi orang tua. Lalu yang kedua itu karena memang kita anak bidik misi, bukan lebih tanggungan sih, cuman istimewanya nilainya Ya. harus tetap stabil lah. iya. Nah, tapi juga nilainya harus stabil. Ada juga kayak anak bidik misi juga harus berkegiatan. Aktif organisasi. Ya. Nggak hanya aktif organisasi tapi juga ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu. Oh, Jadi partisipan juga. ya, jadi waktu itu pernah salah satu dosen promkes kita Ya. juga Pak Handi itu kan sering aja anak bidik misi untuk ayo sama-sama berkegiatan di sini. Akhirnya kita yang anak-anak bidik misi dikumpulkan dan diberdayakan lah istilahnya. Jadi nggak cuman harus nilainya juga yang tinggi, tapi kita juga harus aktif dalam berkegiatan di kampus. Jadi mungkin rata-rata anak yang bidik misi itu juga dulunya anak berprestasi mungkin ya di SMA-nya karena nilainya juga itu sebagai patokan ya. Nah, nilai Iya. sih yang pertama. Si nilai menjadi patokan. Nah, pada saat perkuliahan juga IPK harus stabil. Jadi teman-teman mungkin mahasiswa promkes yang maba itu, jadi IPK kita itu nggak harus tinggi banget, tapi kita harus stabil. Iya, benar. Buat apa kalau nanti semester 1 IPK kita 3,9, IP 3,9, tapi semester 2 turun menjadi 3,2 itu lebih baik kita stabil di 3,5 aja atau 3,6 aja, jangan naik-naik turun. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Iya, karena gini kan biasanya anak maba itu apa jor-jorannya semangatnya di Iya, semester di 1. awal. Nanti di endingnya turun. Nah, Iya, apalagi udah kebentrok sama entah itu mungkin seperti aku gitu Iya. ya, anak HMP, terus kegiatannya banyak, apalagi waktu dulu anak asrama yang ya asrama kebidanan ya. Iya. gitu ya. ya banyak suka dukanya lah. Oh iya. Tadi pengalamannya pada saat perkuliahan sudah, pada saat masuk sudah. Nah, sekarang sekarang ini kesibukannya apa, Mbak Oka? Ya, alhamdulillah mulai dari bulan Juni akhir Ya Juni. itu udah berkegiatan di Dinas Kesehatan Banyuwangi. Ya. Oh, di Dinas Kesehatan. Wah, padahal dulu magangnya tidak di situ atau PKL-nya ya? Magangnya di Puskesmas. Di Puskesmas. Iya. Terus PKL-nya PKL apa 3 sempat PKRS mungkin? Mm-mm. Itu di mana? di RSUD Belambangan Banyuwangi. Oh iya, sama-sama Banyuwangi, tapi tidak pernah maksudnya tidak pernah berkecimpung di Dinkes ya. Tidak. Nah, itu mungkin tipsnya bagi teman-teman di Promkes ini bagaimana, atau harus PKL-nya harus aktif atau harus kenal atau harus bagaimana untuk bisa seperti Mbak Oka ini bisa sampai ke Dinkes Banyuwangi padahal tidak pernah PKL di situ. Yang pasti kita harus punya apa ya namanya itu kemampuan lah Ya. intinya. Kita punya sesuatu yang bisa ditawarkan. Kita punya sesuatu yang bisa dilihatkan ke orang gitu. Itu pasti soft Ya, skill-nya lah kita. soft Soft skill-nya kita harus terasah terus kan. Waktu itu karena pandemi ya, Ya, jadi betul. online di rumah setelah magang. Karena Puskesmas juga sering berkegiatan di dinas, Oh, ya kan? jadi jalannya dari Puskesmas itu bisa Iya, ke- kan Oh, dinas iya. sama Puskesmas Iya, banyak jadi- kegiatannya, iya, betul, kan betul, betul. klop Iya, gitu. klop. Terus waktu itu pernah ada pelatihan media. Ya. Pelatihan media, alhamdulillahnya waktu di Puskesmas saya diajak selama 2 hari. Ya kan, waktu itu sama yang megang sosmednya di Puskesmas saya diajak 2 hari pelatihan. Nah kebetulan yang narasumbernya itu dari dinas provinsi, Oh. Pak Malik. Oh, Pak Malik. Ya, Pak Malik itu yang jadi narasumbernya, Ya. dan kebetulan juga yang
aplikasi yang ditawarkan adalah aplikasi Canva. Oh, Canva, ya betul. Jadi alhamdulillah sudah banyak pengalamannya di Canva kan. Akhirnya waktu itu ada tugas membuat media. Nah, punya puskesmas saya yang itu juga rancangan saya dan lain sebagainya. Alhamdulillah dilihat. Jadi Intinya menjadi kayak menonjol terlihat, oh Iya. ini puskesmas ini, oh siapa Iya. ini yang mengerjakan ini gitu ya? ya lebih ke situ sih. Ya. Heeh. Nah, akhirnya mungkin ibu kepala ruangannya itu lihat hasilnya saya, oh kayaknya anak ini Bisa bisa diprospek ini kayaknya. berpotensi nih Potensi kan, ini. bisa ditarik mungkin Iya. ya kan. Dan alhamdulillahnya juga di sana itu saya udah punya relasi lah sama salah satu di promkesnya mbaknya gitu. Akhirnya waktu itu karena di Banyuwangi lagi banyak program ya, banyak program. Banyuwangi itu luar biasa banget programnya, apalagi untuk kesehatan dan pariwisata. Ya. Itu wak- Apapun programnya, promkes mitranya. Iya betul, betul kan. Apapun programnya beneran Iya, itu. Ternyata promkes mitranya. promkes itu dibutuhkan gitu Oh iya, sangat dibutuhkan ya Mbak Oka di ya? skala program. Iya. Ternyata ada ikut andilnya. Nah waktu itu Banyuwangi itu lagi launching mau launching tentang BTS. Banyuwangi tanggap stunting ya kan. Ya, Nah, stunting sebagai program nasional kita iya ya. betul. Karena ada kebutuhan launching itu seperti video-video pengenalan lah. Ya. Intinya di Banyuwangi ini ada program apa aja sih yang mendukung Banyuwangi tanggap stunting. Nah, saya diminta untuk jadi salah satu tim kreatif lah Ya, intinya tim kan, kreatif. tim kreatif Banyuwangi tanggap stunting. Nah, di situ saya kenal sama bagiannya promkes gitu kan. Akhirnya sama ibunya itu udah belajar dulu aja di sini tentang promkes. Magang dulu. Iya, magang dulu aja nggak apa-apa. Iya. Istilahnya ini tempat kamu, ini wahana kamu buat Iya. belajar gitu. Jadi kamu udah belajar di kampus, sekarang belajar di lapangan. Iya. Meskipun kemarin-kemarin ada magang atau PKRS gitu, sekarang ayolah Iya, nyoba. tapi berbeda ya kalau Iya. tempatnya di Dinkes sama itu berbeda. Jadi Iya. makanya disuruh mencoba dulu atau magang seperti itu. Coba dulu akhirnya sampai sekarang Oh, sampai sekarang masih magang atau sudah di tag kontrak ini Mbak Oka? masih magang. Oh, masih magang. Ya Semoga- doakan saja. Iya, semoga ini kalau kedepannya Mbak Oka bisa di tag kontrak, apalagi nanti bisa kalau ada apa tahun depan mungkin Mbak Oka ada ASN. Oh, Bisa iya. ikut ya Mbak Oka ya. Ya. Karena biasanya kalau ASN itu kita sudah tempat di situ, nanti penempatannya juga di situ. Nanti kan ada Oke. rekomendasi dari pihak atasan. Anak ini daftar ASN, oh di saya aja, informasinya di saya juga butuh kayak gitu. Nah, tadi kalau berbicara tentang pengalamannya apa dari Mbak Oka pertama kenal, dan itu saya ingat dulu kita pernah bermitra di itu ya Mbak Oka ya, di IMA Promkes sama di PPKMI ya. Oh iya. Iya. Waktu online-onlinenya Ya, kan? jadi saya sama Mbak Oka ini pernah menjadi panitia konferensi nasional Iya, benar. P3KMI atau PPKMI. Yang Jadi, ke-8. yang ke-8. Nah, Mbak Oka ini tim IT-nya. Kebetulan dulu sebenarnya Mbak Oka ini di si acara. Iya. Oh, ya, si acara. Oh ya? iya si acara. Si acara, saya di tim medianya di publikasi. Media publikasi. Nah, tapi di acaranya Mbak Oka ini juga banyak membuat tentang opening dan lain-lain. Iya. Mungkin pengalamannya juga dari situ ya Mbak Oka. ya? Iya. Jadi pengalaman kita organisasi itu sudah sangat mendukung sekali di dunia kerja. Bahkan mungkin berjalannya terasahnya ilmu dari pembuatan Canva itu juga maksudnya kayak jam terbangnya itu banyak di Iya. organisasi di P3KMI itu. Iya, selain di PPKMI Iya. itu sendiri, aku udah mulai belajar tentang desain dan lain sebagainya itu waktu di HMP juga. Ya. Karena waktu itu kan kita lagi genjor-genjornya untuk prestasi. Oh iya, Iya saya kan? kayaknya yang dulu. Iya. Masnya ya kayaknya. Ayo, Oh, ayo, iya. mana promkes gitu Oh, kan. iya. Soalnya baru 2 angkatan, Iya. 3 udah sama ada adiknya. Ayo mana ini prestasinya. Iya. Jadi saya ya udahlah memberanikan diri aja. Hmm. Sekalian juga mungkin kalau
aku bisa prospek tentang aplikasi ini kayaknya bagus nih. Bagus. Iya. Kalau ini for your information untuk teman-teman adik-adik Promkes, jadi dulu kita itu ada pelatihan media, Iya, itu iya. program kerjanya HMP. Jadi setiap Jumat Benar. sore kalau nggak salah ya, Mbak Oka ya, kita Kumpul berkegiatan bersama di Lab Infocus. Infocus apa di Lab Infocus. Infocus ya, informasi kesehatan ya. Di situ kita belajar media bareng. Jadi kita sharing aja. Jadi pematerinya juga dari teman-teman sendiri, Iya, benar. mahasiswa sendiri. Nanti kita juga di situ ada tahapannya. Kalau dulu pas saya ngisi itu pakai Corel. Oh, Dulu. ya. Ada yang lain pakai Photoshop. Jadi kayak nyamannya itu berbeda-beda. Jadi ada Ya, yang setiap nyaman orang Corel, punya. ada yang nyaman Photoshop. Nah, bahkan sekarang pun saya juga pakai Canva. Ketularan. Bukan gitu ya, maksudnya kalau kebutuhan. Karena kalau kita di Corel atau dan lain-lain itu kita kalau membuat media itu harus mulai nol. Iya. Jadi itu menguras waktu dan tenaga dan serta pikiran. Kalau Dan kita pakai Canva itu sudah enak banget. Jadi kita punya basicnya desain, punya basic layout dan lain-lain. Kita dibantu oleh Canva dengan seperti itu, jadi lebih bagus. Iya, soalnya gini, Promkes itu nggak cuman sekedar buat media soalnya. Iya. Ada tahapan prosesnya sendiri. Iya. Ini kenapa harus buat media ini? Iya, perencanaannya Iya, mulai awal. apa isinya Iya. gitu loh. Nggak sekedar cuman buat isinya misal corona gitu kan, tentang corona ini. Ya nggak, harus disesuaikan juga. Kita mau ngepost media Iya, ini riset kemana. dulu kalau nggak Iya, salah nanti materinya ini sumbernya sudah oke Sudah apa oke. gimana. Bener. Iya, jadi Promkes ini memang media ini bukan utamanya, sebagai media ini sebenarnya sebagai alat kita untuk edukasi. Benar. Cuma pengalaman kita, jadi kalau D4 Promkes itu mempunyai kelebihan skill di bidang media, itu lebih dipertimbangkan untuk di dunia kerja. Jadi memang pemberdayaan itu sudah tidak bisa kita tinggalkan, itu sudah mendarah daging, itu sudah wajib untuk kita Untuk punya. Promkes. Itu sudah bukan masalahnya, bukan masalah kita, itu sudah harus ada. Cuma tambahan media ini menjadi pertimbangan untuk stakeholder yang ada di tempat magang atau apa, itu nanti bisa kita ditarik pada saat selesai magang atau sudah lulus. Iya, Nah, benar. seperti itu ya Mbak Oka ya. Iya, kalau katanya Ibu di kepala ruangan Promkes itu ABG. ABG itu apa Mbak Oka? Advokasi Bina Suasana dan Pemberdayaan. Oh iya, advokasi. ABG ya. ABG. baru tahu ya. Gerakan Pemberdayaan Masyarakat. Oh iya. Nah, Sebenarnya ya itu pemberdayaan masyarakat, merubah perilaku. Nah, salah satu merubah perilakunya dengan media juga. Iya, Karena kalau kita cuma seperti cuma presentasi atau menjelaskan di depan, sebenarnya itu tidak menarik. Kalau kita ingat pada saat kuliah dulu ada teori Edgar-Delcourt. Nah, itu jadi ada piramida sebagaimana paham orang itu. Jadi di atas sendiri dengan membaca, dengan melihat, dan Iya, seberapa persen sih orang itu nangkep gitu kan? nangkepnya itu ada yang dari audio saja, ada yang dari video. Nah, itu ada teorinya. Jadi kita membuat media itu pun ada teorinya. Maksudnya kita membuat sasarannya anak-anak nih. Anak-anak kalau kita buat media A, apakah cocok? Iya. Nah, kayak kalau yang paling tinggi itu di Edgar-Delcourt itu adalah role play atau Iya. bermain peran langsung. Itu akan mengingat secara langsung karena dia bisa melakukan Iya, langsung. karena udah pernah coba gitu. Nah, kebetulan juga di Banyuwangi ini sering buat apa ya? Istilahnya kalau kegiatan itu banyak yang role play gitu. Oh, Salah iya. satunya kemarin aku alhamdulillahnya diajak buat role play tentang emo demo Posyandu. Ya. Ya kan. Nah, itu di situ ternyata seru. Nggak cuman maksudnya nggak cuman membaca atau nayangin video aja atau presentasi, ternyata role play dan bermain gitu bisa tambah membuat seseorang itu ingat, oh Iya. pembelajarannya tentang ini, oh ternyata cara menggunakannya seperti ini gitu. Iya, seperti halnya dulu juga pada saat kuliah offline kita juga melakukan role play di Posyandu. Kan Posyandu ada 5 meja ya Mbak Oka. Iya bener. Nah, kita role play di setiap meja itu
sebenarnya kita fokusnya di promkes, cuma kita harus tahu di setiap meja itu tugasnya ngapain aja. Soalnya kita tidak tahu di lapangan. Kalau contohnya kalau biasanya di ibu-ibu PKK-nya ada yang nggak hadir, kurang. Nah, promkesnya juga harus di situ juga harus Siap. membantu di berbagai meja itu, walaupun kita fokusnya di meja nomor berapa Mbak Oka? 5. Nomor 5 untuk di edukasi kesehatan. Nah, seperti itu. Itu berarti terbukti promkes itu harus selalu siap sedia Iya, dimanapun, siap sedia. kapanpun, apapun Iya. kondisinya. Benar. Kalau jargonnya kita apapun Programnya, promkes mitranya. nah seperti itu. Benar-benar. Mungkin perbincangan kita sudah ditujukan, apa mungkin ada closing statement dari Mbak Oka, pesan-pesan untuk adik-adik ini, Ini- teman-teman sahabat sehat Polkesma. Ya, ini kita udah tingkat berapa sih? Nggak ada tingkat, kita Enggak, sudah lulus. maksudnya adik-adiknya. Adik-adik Angkatan ketiga. Oh, maksudnya ke sekarang berapa ya? kita udah punya adik berapa? 4 kan? 4 angkatan kan? Berarti ke 6. Udah 6. Oh, udah banyak ya. Iya kan, saya Mas, ya angkatan pertama. Angkatan pertama, angkatan kita. Ya. Terus sekarang ada tingkat 4, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Berarti kan 4 ditambah 2. Wah, 6 banyak. sudah. Kita udah tua ya Iya. ternyata. Kita angkatan kedua. Kita udah tua ternyata. Pesan-pesan untuk Adik. sahabat sehat Polkesma, terutama di 4 Promkes itu bagaimana untuk adik-adiknya biar nanti di perkuliahan itu kita harus serius menghadapi perkuliahan, tidak boleh untuk cuma kuliah Iya, pulang. benar. Untuk sahabat sehat, Polkesma. sahabat sehat Polkesma khususnya buat anak-anak D4 Promkes ya, angkatan adik-adik Kici, kalian jangan khawatir. Pastinya sama seperti aku dulu. Aku milih Promkes itu awalnya aku juga khawatir gitu kan. Ini gimana ya? Prospeknya Prospek, bagaimana? prospek kerjanya gimana ya? Terus nanti kuliahnya seperti apa ya? Kayaknya dengan kuliahku dulu SMA aku dulu apa aku bisa nyambung ya gitu. Iya. Ternyata kalau semisalnya ditekuni sama dijalani dengan serius, terus menyenangkan, hatinya senang lah intinya. Jangan kalau misalnya ada tugas atau misalnya kalian nih udah ikut HMP atau organisasi di Polkesma, kalian apa ya istilahnya nggak seneng gitu, nanti waktu kalian melakukan itu juga nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi harus senang dulu, terus harus dicintai lah yang namanya. Kalau kalian masuk Promkes, ya cintai Promkes itu seutuhnya gitu lah. Kalau semisalnya Promkes atau mungkin kalian, oh Mbak aku kan nggak bisa ngomong gitu kan takutnya. Mbak aku kan nggak bisa public speaking yang bagus. Nah, Makanya di perkuliahan itu diasah ya Pak. diasah. Dulu aku SMA-nya nggak seperti ini loh. Oh, Pendiam lah, pendiam introvert. introvert. Introvert lah kok tiba-tiba jadi ekstrovert. Nah, Ya kan? itu. Itu karena dampak baik. Dampak baik dari Promkes ke aku. Jadi karena dampak baik Promkes ke aku dan aku juga mau belajar istilahnya, alhamdulillah jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian udah mencintai prodinya kalian, terus belajar dengan serius gitu kan. Dan ditambah lagi kalau misalnya kalian ikut organisasi khususnya di Polkesma atau mungkin kalian ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus, insya Allah itu nambah soft skill juga ya kan, nambah pengalaman juga, nambah relasi juga gitu. Kalian juga punya kemampuan-kemampuan yang nantinya itu tadi bisa ditonjolkan, bisa kelihatan gitu untuk kedepannya seperti apa. Karena waktu kita mau lulus itu pastinya Ya, kepikiran lah. pikiran. Jadi istilahnya kalau anak yang tidak ikut organisasi sama yang ikut organisasi itu beda. Iya. Beda. Walaupun nantinya akan di dunia kerja atau di organisasi akan beda kepekaannya atau yang lain, karena kita yang ikut organisasi itu sudah terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Iya. Seperti itu. Dan interaksinya nggak cuma di lingkungan Polkesma aja ya. Iya, betul. Manfaatnya juga nggak cuma di lingkungan Polkesma aja ya, tapi karena aku asalnya dari Banyuwangi, manfaatnya aku bawa ke Banyuwangi. Jadi alhamdulillahnya sampai dikasih
apa ya, tempat untuk belajar di Dinkes itu ya awalnya karena ini semua gitu. Ya. Jadi intinya kita kalau kuliah itu harus meningkatkan soft skill-nya itu lebih karena katanya Bapak Wadir II kalau nggak salah itu soft skill itu nanti 75%. Nah, pengetahuan itu 15%, nah, dan yang 5%-nya itu adalah keberuntungan kalau nanti kita di dunia kerja. Betul. Karena kalau belajar itu kita bisa belajar sambil jalan. Karena kalau soft skill itu nanti kita dapatnya di perjalanan kita dari kemarin itu. Iya. Karena pemimpin itu tidak dilahirkan, pemimpin itu dibentuk. Wah, Seperti itu. ke atas nih, Quotes dicatat itu. ya. Nanti di sini nih. Ya ampun. Oh, mungkin cukup sekian ya, Iya. Mbak Oka, karena Promkes itu biasanya dosen-dosen itu suka pantun. Oh. Saya ini ada pantun mau. Oke, siap. Iya. Aku jawab siap apa asik nih. Oh, enggak, langsung aja. Langsung aja, oke. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Oke. ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk Siap. sahabat Polkesma Talk, inspirasi Kesehatan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih. Dadah. Makasih ya, semangat. Semangat.